dua negara Korea ini dianggap masih berperang sampai sekarang. That's when Korea got split along the 38th parallel. Dan abis itu Kim Song-ju ini langsung ganti nama jadi... Oke, setelah video operasi kapal kemarin, gue lihat di komen ternyata cukup banyak komen yang setuju buat sekalian bahas kenapa Korea bisa kebagi dua. Komennya yang banyak itu sama ini, komen-komen yang sebel sama Pak Chol. Dua itu yang banyak. Ya udah sekalian biar tuntas masalah perbatasan dan pembagian Korea, ayo sekarang kita bahas kenapa Korea bisa kebagi dua. Korea Utara sama Korea Selatan. Di Learning by Googling. Jadi dulunya Korea ini adalah satu negara kerajaan yang berada di semenanjung Korea. Di antara semua dinasti yang pernah berkuasa di Korea, yang paling terkenal tuh dinasti Joseon ya. Mereka berkuasa hampir 500 tahun, dari tahun 1392. Terus kalau kita lihat dari petanya, semenanjung Korea ini diapit sama dua negara, Cina dan Jepang. Nah, menurut histori, sampai akhir abad ke-19, Korea ini sebenarnya bisa dibilang cukup tertutup sama dunia luar. Tapi karena pengaruh dari luar makin lama makin kenceng, dan di dalamnya sendiri muncul konflik-konflik internal lainnya, akhirnya di akhir abad ke-19, monarki Korea ini mulai goyah. Ngelihat hal ini, Jepang pun makin gencar ngasih pengaruhnya ke semenanjung Korea. Mereka terus-terusan ngirim utusan sama tentara ke sana. Emang Jepang ya kelakuannya. Nah, Korea ini statusnya waktu itu adalah kerajaan pembayar upeti ke Kekaisaran Cina. Makanya panas dong Cina ngelihat Jepang pelan-pelan pengen nyaplok Korea. Peranglah mereka dari tahun 1894 sampai 1895. Dan akhirnya perang ini dikenal dengan nama Sino-Japanese War. Perang Cina-Jepang. Yang menang siapa? Yang menang Jepang. Dan akhirnya Cina pun harus pergi dari Korea. Abis itu ada sedikit perang dan perjanjian lagi di tahun-tahun setelahnya. Sampai akhirnya Jepang full menguasai Korea di tahun 1910. 35 tahun Jepang berkuasa di Korea sampai tahun 1945. Sampai akhirnya mereka kalah Perang Dunia II. 35 tahun penjajahan Jepang di Korea ini banyak dibilang kejam banget. Cowok-cowoknya pada disuruh kerja paksa, cewek-ceweknya pada disuruh jadi PSK. Dan selain itu masih banyak cerita-cerita kekejaman Jepang di Korea lainnya. Makanya sampai sekarang kan masih ada orang-orang Korea, terutama yang tua-tuanya, yang benci banget sama Jepang. Wah, apa sekalian kita bahas penjajahan Jepang di Korea? Gimana? Tertarik? Silakan komen. 강제로 아시아 다 침략해가지고 다 재산 뺏어가고 청년들 다 군대 뽑아가고 우리가 이름 성도 일본 이름하고 성으로 바꿨거든요. 그래서 우리나라 사람들이 일본 보기를 아주 안 좋게 보는 거죠. Kekalahan Jepang di Perang Dunia II ini ternyata bikin orang-orang Korea makin semangat buat segera keluar dari penjajahan. Sayangnya mereka nggak sadar. Nggak sadar apa? Nggak sadar bahwa sebenarnya kalau sampai mereka bisa keluar dari penjajahan Jepang, itu udah ada negara-negara superpower lainnya yang ngincer mereka, yang siap ngambil alih. Dan memang inilah yang terjadi. Kita flashback ke belakangnya lagi bentar. Masih menurut histori, sebenarnya di tahun 1896, habis Jepang menang perang Sino-Japanese tadi, itu kan Jepang nggak langsung nguasain Korea. Nah sebenarnya habis perang itu, King Gojong, Raja Korea waktu itu, langsung minta perlindungan ke Kekaisaran Rusia. Dan selama berada di bawah perlindungan Rusia ini, King Gojong ngizinin Kekaisaran Rusia buat ikut mempengaruhi berbagai keputusan dia. Ini terjadi sampai Jepang full nguasain Korea di tahun 1910. Dan sebenarnya tanpa banyak disadari waktu itu, paham komunis udah mulai masuk ke Korea. Makanya, pas tentara Korea pada gerilya ngelawan Jepang, itu disebut sebenarnya udah banyak tentara Korea yang menganut ideologi komunis. Terinfluence dari pelindung mereka di tahun-tahun sebelumnya. Kekaisaran Rusia, yang waktu itu udah berubah jadi negara komunis bernama Uni Soviet. Salah satu penganut paham komunis ini adalah pemimpin gerilya yang bernama Kim Song-ju. Ini lu inget-inget ya Kim Song-ju ini ya. Karena nanti bakal kebawa-bawa sampai ke belakang. 보시오. 동포는 나라를 찾아달라고 군자금을 모아 보내주고 있어. Balik ke abis Jepang kalah perang di tahun 1945. Abis Jepang nyerah tanpa syarat. Abis itu Soviet langsung gerak ke Korea. Mereka langsung nyerang pertahanan Jepang di Korea. Di saat bersamaan,
Amerika waktu itu sama sekali belum punya pangkalan militer di Korea. Paniklah mereka ngedenger Soviet udah berhasil ngancurin pertahanan Jepang di Korea. Dari situ, biar Soviet nggak nguasain semuanya, Amerika akhirnya nyaranin buat ngebagi sementara wilayah kekuasaan di semenanjung Korea. Iya, sementara. Makanya habis itu Amerika ngutus Charles Bonneville, kolonel tentara Amerika Serikat, sama Dan Rush, calon Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, buat nyaranin garis pemisah yang memisahkan Korea bagiannya Soviet sama Korea bagiannya Amerika. Dan karena alasan geografis, karena Soviet ini letaknya ada di bagian utara semenanjung Korea, jadi kebetulan waktu itu pihak Soviet emang ngumpulnya di Korea bagian utara. Dan Amerika yang datangnya pada pakai kapal, itu mereka ngumpulnya di Korea bagian selatan. Nah, karena mereka emang udah kebagi gini, akhirnya garis pembatas yang ditawarin sama pemerintah Amerika ini disetujui sama Soviet. Oh iya, sekali lagi, waktu itu pembagian wilayah Korea ini sifatnya sementara, temporary. Karena abis itu mereka bakal disatuin lagi, Korea ini bakal disatuin lagi di bawah pemerintahan baru. Iya, sementara. That's when Korea got split along the 38th parallel. The Soviets occupied the north and the Americans occupied the south. Tapi seiring berjalannya waktu, perbedaan ideologi dua negara yang megang semenanjung Korea ini makin lama makin mempengaruhi pola pikir orang-orang asli sana. Yang tinggal di selatan makin nempel sama paham kapitalisnya Amerika, yang tinggal di utara makin nempel sama paham komunisnya Soviet. Ngeliat ini, di bulan November 1947, PBB langsung ngadain pemilu. Pemilu buat memulai demokrasi di keseluruhan semenanjung Korea. Biar semenanjung Korea ini bisa ada pemerintahannya sendiri. Tapi pemilu buat keseluruhan semenanjung Korea ini akhirnya bisa dibilang gagal karena Soviet nolak. Sama mereka pemilunya diblokir di bagian utara. Kenapa? Karena Soviet khawatir pemilu ini bisa melemahkan pengaruh mereka di Korea bagian utara. Mulai ribet nih ya. Akhirnya pemilunya cuma terjadi di Korea bagian selatan. Sing Namri resmi terpilih jadi presiden Korea Selatan yang pertama. Selamat. Di Korea bagian utara, Soviet akhirnya ngangkat Kim Song-ju. Masih inget kan ya yang tadi? Iya, salah satu pemimpin pasukan gerilya tadi. Nah, Kim Song-ju ini diangkat jadi pemimpin Korea Utara. Selamat. Kok bisa dia yang dipilih? Jadi gini, Kim Song-ju ini emang dia lahir di Korea, tapi tumbuh besarnya di Cina. Habis itu dia juga sempat dilatih di militer Uni Soviet. Jadi bisa dibilang bibit komunisnya ini udah cukup kuat Kim Song-ju ini. Akhirnya dia diangkat Soviet jadi pemimpin Korea Utara. Dan habis itu Kim Song-ju ini langsung ganti nama jadi Kim Il-sung. Yang artinya Kim yang akan menjadi matahari. Gila. Langsung berasa kenal ya abis dia ganti nama. Yang kocak, menurut South China Morning Post, karena Kim Il-sung ini tumbuh besar di Cina, jadi sebenarnya waktu dia diangkat jadi pemimpin, waktu itu bahasa Korea dia ini sebenarnya belum terlalu bagus. Makanya pas proses pengangkatan dia jadi pemimpin, itu buat pidatonya dia harus ditulis dan ditranslate dulu. Dan buat nyakinin masyarakat kalau Kim Il-sung ini adalah pemimpin yang tepat, waktu itu Soviet bener-bener ngangkat jasa-jasa dia sebagai pemimpin gerilya. Sampai dia diangkat jadi pahlawan nasional buat nebelin identitas Koreanya. Bisa gitu ya. 내 이번에 카터하고 회담할 때 유엔에서 뭐 제재하겠다 뭐 하겠다 하는데 하려면 해라. 이때까지 우리는 제재 받고 살았지 제재 안 받고 산 적이 없다. 다 제재한다 우리를. 일본 놈도 제재하지 당연히 다 제재하지. 우리 제재 받고 살았다. 제재 받고도. Dari situ Kim Il-sung langsung mendirikan Partai Buruh Korea di tahun 1948. Dan dia ngangkat rekan-rekannya di pasukan gerilya dulu buat ngisi posisi-posisi penting di pemerintahan. Oke. Selain itu, Kim Il-sung juga bikin Korean Federation Literature and Arts, organisasi buat nampung para seniman dan karya-karya seni di Korea Utara. Di organisasi inilah dia mulai bikin propaganda lewat karya seni dan media yang bikin sosok dia,
sosok Kim Il Sung itu seolah Tuhan. Wah. Bebas om. Abis dua pemimpin di masing-masing wilayah terpilih, Sing Namri di Korea Selatan dan Kim Il Sung di Korea Utara, Soviet dan Amerika sepakat buat narik pasukannya dari semenanjung Korea. Tapi ternyata habis ditinggal, pertempuran antara Korea Utara dan Korea Selatan malah sering terjadi, terutama di wilayah perbatasan. Perang yang paling terkenal itu dimulai di tanggal 25 Juni 1950. Waktu itu Korut nyerang Korsel. Kenapa nyerang? Ya buat nguasain Korsel, buat nyatuin semenanjung Korea lagi. Buat bikin seluruh semenanjung Korea jadi berpaham komunis. Gara-gara itu, tentara PBB yang mayoritas dari Amerika langsung datang dan ngebantu tentara Korsel. Mereka berhasil mukul mundur tentara Korea Utara. Dipukul mundur terus sampai udah masuk wilayah Korea Utara. Dari situ tiba-tiba datang tentara Cina ngebantu tentara Korea Utara. Mereka pun berhasil mukul mundur tentara Korea Selatan sama tentara PBB. Perang ini akhirnya dikenal dengan nama Perang Korea, yang menelan korban jiwa sampai lebih dari 2 juta orang. Gila. Kalau menurut Departemen Pertahanan Korea Selatan, korban jiwa yang jatuh di pihak mereka itu ada 990.968 orang. Yang dari pihak Korea Utara ada 1.550.000 orang. Banyak jir. Perangnya sendiri berakhir tahun 1953 dengan adanya gencatan senjata dan dibuatnya zona demilitarisasi. Tapi karena nggak pernah ada perjanjian damai yang disepakati dan ditandatangani, jadi secara teknis dua negara Korea ini dianggap masih berperang sampai sekarang. But the war was never declared officially over. In the following decades, both Koreas developed in their own ways. Nah, sebenarnya di beberapa tahun terakhir, dua negara ini udah menciptakan progres yang cukup oke sih dalam hal hubungan ya. Contohnya mereka bikin beberapa kali acara reuni buat keluarga-keluarga yang terpisah. Misalnya kakaknya ada di Korut, adiknya ada di Korsel. Nah, mereka dipertemukan tuh di acara itu. Atau yang paling heboh di tahun 2018 kemarin sih, pas hubungan antara Korut dan Korsel ini kelihatan cair banget. Pas kedua pemimpin mereka itu ketemu di DMZ. Dan ini adalah pertemuan pertama antara pemimpin Korut dan Korsel dalam beberapa dekade terakhir. Gila. Di pertemuan ini kedua pemimpin saling nyebrang batas negara masing-masing. Dan abis itu dua negara ini sering saling kirim delegasi buat makin kenal budaya masing-masing. Puncaknya di 2018 ini waktu Asian Games di Indonesia. Dua Korea ini sampai gabung di 3 cabang olahraga. Basket, perahu naga, sama dayung. Ada yang ingat mungkin? Nah, waktu 2018, gue sempat datang ke opening ceremony Asian Games ini yang di GBK. Di situ kebetulan gue duduk pas banget di belakang para supporter Korea. Di situ bener nggak ada yang bawa bendera Korsel atau Korut gitu mereka. Terus pakai bendera apa? Mereka pakai bendera gambar semenanjung Korea jadi satu gitu. Wah, kompak ya. Sayangnya habis itu di 2020 hubungan mereka memanas lagi karena kesalahpahaman tentang senjata nuklir. Ada. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang kenapa Korea bisa kebagi dua, Korea Utara sama Korea Selatan. Kalau mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir maca si tote semua usah hamusa.